Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Kita diberkati Tuhan, ya, diberi kekuatan, ya, kesehatan oleh Tuhan sampai hari ini. Saya
roboh oleh sesuatu bencana apapun. Kalau rumah ini bisa roboh ya, oleh gempa bumi, oleh angin topan, bisa. Ya dibangun seperti apapun sehebat bisa. Terkecuali dilindungi Tuhan. Walaupun ini dibangun oleh manusia, kalau dilindungi Tuhan kuat dengan gempa, angin topan, bencana apapun tahan. Ini yang kita lihat. Tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah yang belum kita lihat. Itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Nah ini cita-cita saya dan saudara untuk sampai ke sana. Kalau cuma bergagah dengan apa yang kelihatan, bisa goyah, bisa goncang. Goncangnya itu dari mana? Dan tetap tegak dari mana, saudara? Iman saya sampai hari tetap tegak, tetap teguh, tetap kuat, komitmen tetap iya dan amin. Nah, itu dari Tuhan. Tapi kalau begitu digoncang goyang, bisa ambruk ya saudara. Kita baca ya ayatnya di dalam Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 25. Amsal pasal 10 ayat 25. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Nah, ini. Bila taufan melanda, taufan itu bisa masalah, termasuk saya ini dilanda oleh taufan, saudara. Penyakit ini, penyakit itu, ya. Istri saya terus mengejar, terus saya harus ya mundur dari penasihat MD, anak-anak saya, mantu saya, cucu saya mau datang ke MD nanti. Ya ora usah, cukup aku saja. Hingga saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Tapi yang saya renungkan, saya diangkat itu dilantik. Ya, jadi saya kalau sudah mundur, ya mohon dicabut pelantikan itu. Ya, karena saya dilantik dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu tidak saya buat sembrono. Itu nanti saya juga minta itu, mudah-mudahan Pak Ketua siap mencabut, mengangkat pelantikan itu, hingga saya menjadi hamba Tuhan biasa. Itu kami tidak sembarangan. Menghormati Tuhan itu buat saya bukan asal. Ya, ini dikatakan bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ini orang benar ini dibuat alas, bangunan Allah yang abadi, rumah yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Kristen seperti ini, dipakai Tuhan. Sangat dipakai Tuhan. Diberkati, jadi berkat. Orang rasanya itu kayak apa ya, dikejar cuma sesuap nasi. Kalau sudah kenyang tuh rasanya, berkat Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Apa salah? Tidak salah. Tapi masih belum lengkap. Harus dilengkapi dengan perkara yang tidak tergoyahkan. Lah apa? Jangan menjadi orang fasik. Jadi orang benar. Orang fasik itu orang jahat ya. Tidak jujur, roboh-boloh. Gusti Allah orang ngerti. Orang jujur Gusti Allah orang ngerti. Sing penting perpuluhane ana 2000-ane, ana 1000-ne wis
Wah, jujur mungkin. Perasaan sendiri seperti itu. Tapi kalau saudara tetap dalam kefasikan, tidak dalam kejujuran, ya ini tadi, bila taufan melanda, apa enggak melanda sekarang? Freddy Sambo, Irjen, Inspektur Jenderal, bintang 2, jadi orang luar biasa. Ya sekarang NMB, Lukas, NMB Gubernur Jayapura, saudara. Ini juga baru saya mengikuti televisi, yang penting cuma saya berita. Nah, yang lain saya tidak nonton. Pokoknya beda dengan dulu. Ada sepak bola, ada apa, saya tidak nonton. Saya berita perlu ngerti, uangnya sampai ratusan miliar. Gubernur penjudi antar negara, 3 negara atau apa, uangnya membuat bangunan yang megah akan disita. Ya. Ini saya perhatikan, aduh, Pak Polisi sekarang ya baru anjrot. Nama itu baru mau tak mau terbawa. Misalnya pendeta, waduh mau tak mau saudara. Walaupun tidak melakukan, ada yang melakukan, melu anjrot. Nah, ini ada pendeta di timur sana ya. Waduh. Ya atau bagaimana saya tidak ngerti, tidak berita, tapi itu belum pasti. Seperti ya kiai merkosa anak buah di Glontor atau di mana itu. Ya, itu ya. Wah. Lah yang tidak apa-apa kena sama saudara kita ini. Kalau kita ini ada yang jahat, kena wis. Ya. Tapi yang dihukum siapa? Yang jahat, yang fasik. Nah yang tidak dihukum. Aku yakin itu. Mendapatkan satu perhatian, mendapatkan perlindungan Tuhan. Karena ini akan dibuat dasar pembangunan rumah Allah. Ya, akan dibuat dasar pembangunan rumah Allah. Sebab kalau bicara manusia dari depan istri saya sampai itu ya Adi sampai ke belakang sana. Menurut Alkitab tidak ada yang benar. Kalau bicara mulane singgo pedoman iki, wah rono wong bener. Wah rono ngendi. Minggu pedoman malahan. Wong Kristen masih ada yang punya pedoman seperti itu. Jadi kalau tidak benar tuh umum. Tidak apa-apa. Wah ini saudara. Yang berbahaya nanti kalau sampai Taufan datang, kita tetap dalam kefasikan, tidak mengejar kebenaran, tidak mengejar kekudusan, nah ini akan roboh. Brok. Tolong. Jaluk tolong sapa kowe? Tuhan. Aku ora kenal kowe, kowe jahat kok. Lah gimana itu? Ayolah yang sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh belajar firman Allah. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh. Ya, ini karena faktor usia saja. Tapi saya untuk disamakan dengan dulu masih muda. Ora iso, arep piye ora iso. Saya jalan saja. Wah, kemarin tak coba jalan naik. Tidak kerenggusan, tapi sikile kurang gerak ya. Ya kurang gerak ternyata. Ya, ngajak istri gerak. Ibu alasannya masak, ya wis arep piye meneh. Aku jalan sendiri yes, delok wis kesel. Tapi napas ndak. Soal Kali Putih sono. Lihat, wah Kali Putih itu megah sekarang ternyata. Bagus. Yes, ngobrol-ngobrol dengan sesepuh tuh.
Seneng banget mereka. Pokoknya kalau donga kayak panjang umur, aja pun gadahnya tempat mboten usah dinggeni lah. Berarti doanya aku diangkat oleh Tuhan. Nah aku diangkat bersama istri, orang tanggoni, gue ngopo toh. Kono sereng goni sopok kalau aku diangkat oleh Tuhan. Ya, masuk tempat perhentian abadi. Itu ada dalam Alkitab. Lah kalau dinyatakan benar, mau apa? Bangun tuh, bangun ke desa. Membuat kesaksian kali putih menjadi terkenal, termasyur, tersohor kali putih hebat. Kalau malam terang dan lain sebagainya, ayo kita buktikan bahwa saya dan saudara itu ada yang benar. Tapi jangan yuk bertahan, sebab ada orang yang benar datang ke dunia ini akan membenarkan kita. Nah kalau saudara berpedoman dengan ayat ini, orang benar, berarti saudara tidak menghormati yang akan membenarkan saya dan saudara untuk jadi alas dasar pembangunan rumah yang abadi. Wah, kerajaan surga. Wow, itu saya selalu merenungkan, indahnya luar biasa. Ya saya pengen dulu Mas Puji barangnya, sehat ya. Sampai tadi aku guyon karo sopo ya. Mbak aku itu kok ke Pekarangan, Waru Purwanto ya. Itu kok ke Tegal. Tak gudi Persaban men sehat. Dan itu kok ke Tegal ya. Mesti ora gelem. Nah, inilah saudara, delok kau sehat seneng. Tapi nek kon nglakoni kuwi wah abot. Nah serang delok kau bener ya seneng. Nek kon nglakoni bener iki abot. Roma pasal yang ketiga ayat 12 dan 23. Roma pasal yang ketiga ayat, tadi saya katakan pasal berapa? 2 atau 3? Pasal 3 ayat 12. 3 ya. Pasal 3 ayat 12 dan 23. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Mereka tidak ada yang berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Nah, sekarang ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini padahal kemuliaan Allah ini sudah dibawa turun dari surga oleh orang yang benar akan diberikan kepada saya dan saudara. Tapi kita bertahan, walah rono bener. Wah kabeh yo. Gini kaya. Nah, inilah kebutuhan kita. Tidak mau belajar firman yang sungguh-sungguh. Saya lewat sakit ini, saya makin sungguh-sungguh saya. Tapi bedanya kalau dulu tak paksakan, kalau ini malam, bangun malam itu Tuhan. Kalau aku dibangunkan jam 12:30, berarti aku diizinkan Tuhan dulu. Sekarang tiap 12:30 dibangunkan Tuhan. Kalau dulu kan jam 11. Jadi saya baca firman, ya tidak terlalu banyak. Kalau ada waktu ya paling 3 fatsal. Nah itu siang. Nah itu karena Tuhan yang bangunkan, ya saya tidak mau sembrono. Wah kesel ya Tuhan, wah ngantuk ya Tuhan. Itu saya membohongi diri saya sendiri. Mendustai. Saya bertahan dalam perkataan firman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lah ini orang berdosa ini akan orang berdosa ini akan dipunahkan, tapi Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Ini terserah saudara kalau memang saudara bertahan karena orang banyak karena kabeh wong yo dosa gini kaya sugih, gini kaya monggo itu. Tapi aku tidak mengajar seperti itu.
Ya, saudara menjadi pendusta, menjadi goroh, menjadi tidak jujur. Ya, ono A ngomong B, ono B ngomong C, dan lain sebagainya. Nah, itu terserah, tetapi ancamannya jelas. Ya, orang jahat dipunahkan oleh angin tofan. Nah, orang yang tidak benar itu tidak pernah akan merasakan kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu di dalam yang benar. Di dalam Injil Yohanes 1, ya, ayat yang ke-14, dikatakan firman telah menjadi manusia, ya, hidup dalam kemuliaan Bapa yang diberikan pada anak. Hidup penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Yesus. Dia akan diberikan pada saya dan saudara orang percaya. Karena dikatakan orang percaya dianggap jadi anak-anak Allah. Berarti kan punya hak waris. Tetapi bukan orang yang dilahirkan oleh darah dan daging, tapi yang dilahirkan oleh Allah. Ayo seksama. Membaca firman tuh bukan hanya sekedar tuh saya kalau baca firman sekarang dididik untuk tadi konkorkan lewat Alkitab, lewat tab ini. Saya bisa, kadang-kadang sampai banyak, tidak ada yang cocok. Banyak, tapi untuk pengetahuan. Tapi yang saya maksudkan tuh belum ketemu. Kadang-kadang, waduh, tidak apa-apa. Ya, kalau istri saya masih menggunakan konkordan, yang itu sudah, lah masih bisa, dan saya tidak bisa. Mau wis kangelan banget saya. Ya sudah, saya terima semua apa yang ada, saya terima. Karena ini Tuhan hanya akan menyelamatkan orang benar. Orang fasik akan dihukum. Dah. Itu tidak ada tawar-menawar. Jadi saudara jangan sok mendengar firman Allah terus membandingkan, kayak gini, orang dari Gusti malah apa-apa. Nah inilah saudara, kebodohan yang mengikuti dalam hidup ini tidak ada niat, tidak ada semangat. Kalau saya semangat, seperti ini saya bicara firman, semangat saya. Ya, aku tidak sembrono dengan firman, semangat. Kenyataannya apa? Dipelihara saya. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Kemarin saya kaget dari toko Efrata datang ke sini. Karena dengar saya sakit. Belum nengok ke sini. Walah saudara, kawannya ada ampruk. Waduh, utang budi. Karena toko Efrata, karo calon mantu yang Kalimantan. Calon mantu ini anak Esi Ragil, orang Kalimantan. Agamanya apa? Hindu atau Buddha. Tapi sudah mulai ditatar masuk ke gereja. Ya. Tadi malam saya, waduh, sama toko Efrata yang bawah itu. Sewa, sehingga hampir tiap tahun, tiap Natal memberi apa-apa. Maka saudara tak pesan kalau beli apa-apa di situ ada beliau lah. Karena kita sudah kepotongan budi. Gereja untuk seragam, untuk apa, itu dari Efrata. Saya beritahukan kepada saudara. Ya, dia memang luar biasa. Kok begitu sama saya? Oh, tante. Saya dibawakan makanan, saya urung tahu mangan. Jabane pitik, kulite pitik, ndase pitik, menjurune daging pitik sing wis dijur. Apa jenenge? Ya, masakan dari Magelang. Belum pernah makan seperti itu. Ya ini saya sampai ya adanya semua kagum. Karena kita melihat seperti dicontohkan di dunia oleh Tuhan. Orang benar selamat. Sing ora bener, ora selamat. Kapan? Zaman Nuh.
Itu contoh konkret itu. Itu akan terulang karena kedatangan manusia seperti zaman Nuh. Akan terulang. Kalau saudara tidak menghormati sejarah ini, saudara tidak menghormati yang benar itu adalah Tuhan yang membawa kemuliaan Allah yang akan diberikan kepada orang benar, saudara akan celaka seumur-umur. Mengerikan ini, mengerikan. Ojo sembrono. Ojo nyekekrek, ngrungokke firman rasanya kekrek. Ora apa dan lain sebagainya. Waduh, saudara. Sembrono dengan firman Allah. Jangan. Saya nasihati jangan, terutama diri saya. Jangan. Jangan sembrono. Akibatnya orang fasik robohkan angin tofan. Tapi orang benar diselamatkan. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesiamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Nuh itu senang hidup bergaul dengan Allah. Seperti saya ini, senang bergaul dengan Allah. Ibu pamit Pak, aku harus munggah, ngopo, harus bergaul. Ya, karo Tuhan. Puji Tuhan Bu. Terima kasih. Ya, ada kamar di sebelah sana ya. Bergaul dengan saya itu rasanya bangga. Kalau istriku senang bergaul dengan Allah itu rasanya waduh bangga Mbak. Aku juga kalau melihat jemaat senang bergaul dengan Allah itu hanya orang benar. Nah orang tidak benar aduh karo Gusti Allah. Aduh. Dengan dalih-dalih apa? Daging. Daging berawan dengan roh. Aduh. Kon doa angel. Apa yang arep madang. Terima kasih Tuhan Yesus kau memberkati. Sucikan makanan ini. Jadikan berkat kekuatan kesehatan bersama. Haleluya. Amin. Boleh dapat. Yeah. Apa itu salah? Tidak salah. Tapi bergauli berarti hubungan dekat, saudara. Lewat firman-Nya, lewat rohnya, lewat menyembahnya. Ya, bergaul. Kalau kita belajar tabernakel ngerti. Tapi kalau tidak belajar tabernakel malah dibuang. Moh nyinggung kok. Nyong senenge ora bergaul, senenge nyong. Sak karepe dhewe kok. Ya itu beda lagi, saudara. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan tuh rasanya tuh, waduh ya, senengnya tidak karuan. Karena orang yang bergaul dengan Allah itu ciri-cirinya taat kepada perintah. Pergi, datang, kerjakan, dikerjakan. Hidup tulus, ikhlas, korban, ikhlas, dan ikhlas. Ya saudara, ikhlas. Nuh ikhlas, buatlah batra. Nggih Gusti. Ukurannya ditentokake. Panjangane 300 hasta. Waduh, ambane 20 hasta. Tingginya 30 hasta. Dipetak-petak tingkat 3. Orang mengyakin kenapa aku kon nggawe batra? Lah kan orang benar dibedakan kok. Orang benar itu ya mesti ini, nek sing jeneng orang benar mesti seneng nglakoni dawuh. Kon korban, kowe nek wong bener. Nek ora bener wah cotek. Butuh udah, anakku. Wah iki, wah iku.
Jok ngasih. Itu kalau orang nggak benar, berdalih, beralasan, dan lain sebagainya, itu siapapun termasuk pendeta. Tapi kalau bisa jujur, ya, maka saya kadang-kadang dapat perpuluhan dari luar negeri, dari luar Jawa. Ya saudara, saya sampaikan, Mas, Mbak, perpuluhannya wis mlebu semene, mesti tak sampaikan. Ya semene jumlahnya, saya kudu tak sampaikan dengan jujur. Nah, yang dititipi jujur dan tidak itu haknya mereka. Ada rasa takut sama Tuhan atau enggak? Terserah. Ya terserah, saudara. Kalau ada rasa takut sama Tuhan, wah orang ngerti, orang ngerti. Iya saudara, wah orang ngerti. Oh yo, digawani, woi ngerti ceritanya begini. Ada wong dititipi barang, yo tak long kok ngerti, piye carane. Nah itu, mana juruh, iki juruh, didoki. Berarti bahwa jumlah itu sudah disampaikan. Ya aku cuma, ya, ada yang berikan perpuluhan pada saya, tidak saya sebutkan nominalnya karena memang tidak dititipkan. Ya, sudah masuk, terima kasih, Tuhan berkati. Nah ini jujur atau tidak itu Tuhan sangat tahu. Saudara jujur atau tidak, Tuhan sangat tahu. Orang yang benar, orang yang jujur, yang bergaul, yang benar di hadapan Tuhan. Itu akan untuk landasan keselamatan oleh Tuhan dan abadi. Nah, ini Nuh diantaranya contoh. Untuk dasar keselamatan. Orang benar, orang yang melakukan perintah. Setelah itu, ya saudara, ada perintah lagi. Kita baca Fatsal yang ke-7, ayat yang pertama ya, Kejadian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan pada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Tuhan melihat, saudara ibadah melayani benar atau tidak, itu Tuhan menilai saudara. Ojo sembrono. Ojo kekian alasan, kekian ini. Jangan, Tuhan melihat. Tuhan tuh bisa mencurahkan segala sesuatunya, bisa. Ya, benar. Ya, saya rasakan, saya tidak ngiro saudara kalau saya seperti ini. Tidak ngiro, benar-benar tidak ngiro. Wis tuwa, donge sengsara. Nek jemaat tidak ajar benar, menjadi orang benar, aku sengsara, jemaat juga sengsara, saudara. Ya, banyak pendeta sengsara karena tidak diajar tentang hal yang benar. Pendetanya tidak benar, jemaatnya tidak benar, pendetanya sengsara, jemaatnya sengsara. Tapi kalau hidup benar, Nuh dibedakan. Nuh, istri, 3 mantu, 3 anak selamat. Dari yang dipersiapkan oleh Nuh melakukan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan suruh melakukan selalu berdalih mempunyai jawaban ini, itu. Ya urusanmu kalau kamu tidak bisa masuk dalam bahtera. Karena semua yang tidak mengikuti perintah firman Allah, egois, Nuh goblok, ketiga gawe bahtera untuk apa dan lain sebagainya. Bisa saja itu saudara. Oh goblok.
Wong kok ngene ngono. Tidak tahu akibatnya itu. Akhirnya saudara, Nuh, istri dan 3 anak 3 mantu selamat. Yang lain semua binasa. Kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya, setelah Nuh masuk, air bah datang, semua yang di luar bahtera binasa. Nah ini digenapkan di dalam Yesus yang benar. Yesus itu benar seperti Nuh, benar sebagai bahtera, sebagai juru selamat, bisa menyelamatkan karena dia sendiri selamat. Nuh bisa menyelamatkan istri, Nuh bisa menyelamatkan mantu, Nuh bisa menyelamatkan anak karena dia selamat. Tapi selalu ngeyeli dengan firman. Ya saudara, diri sendiri tidak selamat, bagaimana bisa menyelamatkan anak? Bagaimana bisa menyelamatkan mantu, saudara? Coba ini Alkitab ini, kedatangan anak manusia sebagai orang benar. Yang benar, yang akan menyelamatkan saya dan saudara yang sudah menjadi orang benar. Dibutuhkan yang tidak tergoncang oleh angin tofan, oleh godaan apapun, tidak tergoncangkan. Matur nuwun saudara, doanya saya bisa khotbah rada ngotot ini. Puji Tuhan karena air persnya juga sudah mulai membaik. Kalau air pers baik, nanti Selasa tanggal 4 saya kontrol jantung, kontrol ya, paru-paru. Kalau sudah baik, puji Tuhan. Ya, karena yang mengganggu saya sekarang herpes. Yang kalau batuk sakit, ngomong seru, loro, tapi ini puji Tuhan. Saya hanya mengucap syukur karena doa sidang jod. Tadi saya katakan Nuh, juru selamat, penyelamat keluarga. Yesus juga benar menjadi juru selamat kita. Kisah Rasul, pasal yang keempat ayat 12. Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada di bawah kolong langit. Kecuali bahtera Nuh itu tidak ada. Saudara jangan neko-neko lah, jangan berpikir neko-neko lah. Ojo sok karena mendengar suara orang ini, suara orang begitu. Ojo neko-neko, ini Alkitab, ini firman Allah. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Ya, kecuali Yesus yang sudah selamat bisa menyelamatkan. Nuh yang sudah selamat bisa menyelamatkan keluarga. Maka Nuh ini penting, bapak ini penting saudara. Orang sak geleme dhewe, sak karepe dhewe, anakku ngono jidor. Lah berarti bapak ya jidor kuwi. Kalau saudara sudah jidor pada anaknya, saudara juga jidor pada dirimu sendiri. Prihatin Nuh saudara. Membangun bahtera itu luar biasa. Yesus mau menjadi juru selamat, bukan hanya prihatin, rela mati. Mati di atas kayu salib hingga bisa menjadi juru selamat. Nah ini dasar pembangunan dari Allah itu adalah orang benar. Nuh, karena digenapkan Yesus yang benar. Itu dasarnya yang kekal, yang abadi, yang tidak hancur oleh angin tofan, tidak hancur oleh soal ekonomi, soal apa nanti bumi, sebenarnya jujur buat saya. Yang penting saya selamat, cuma itu saja. Lah mengejar apa saya? Bolehlah, semua itu boleh.
Karena segala sesuatu yang dalam Dia kita butuhkan. Coba kalau jemaat tidak diberkati, tidak bisa seperti ini, saudara. Tidak bisa menjadikan saya juga seperti ini. Tidak bisa, wis toh. Ojo sombong, dadi pendeta sombong rasane, wah tanpa jemaat, wah yang penting aku diberkati. Tidak bisa, antara jemaat dan gembala itu satu paket. Ya, Nuh dan keluarga itu satu paket. Lah kalau Nuh sendiri sering berbantah dengan firman, bagaimana menyelamatkan anaknya, bagaimana menyelamatkan istrinya, bagaimana prinsip, ya prinsip saya harus selamat, prinsip saya, ya saya tunjukkan sikap, saya tunjukkan perbuatan, saya tunjukkan contoh keteladanan. Jadi bukan sekedar saudara. Saya menunjukkan kesungguhan pada Tuhan. Aku tidak main-main. Ya. Mari kita lihat. Yang mau dibangun orang benar itu. Seperti apa maunya Tuhan. Yohanes 2:19-21. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, rombak. Orang benar itu rela merombak, saudara. Bukan bertahan dalam karakter, dalam dosa keturunan, dalam wah saya anaknya Sutono dada paru, tidak peduli saya. Mau ikut bapak saya. Ini orang Farisi, 46 tahun dibangun bait Allah ini. Kok kamu akan bangun 3 hari? Yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya. Lah tubuh ini adalah orang-orang benar yang mau merombak, mau merobohkan dosa, mau mengakui dosa. Yang tahu saudara mengakui dosa dan tidak hanya Tuhan, saya tidak tahu. Perhatikan baik-baik ini. Yang tahu saudara mengakui dosa dan tidak hanya Tuhan, saya tidak tahu saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mau merombak, akan dibangun. Kalau saya sungguh-sungguh merombak, saya pasti dibangun oleh Tuhan. Dibedakan. Tidak sekedar segala satu. Pasti firman Allah, segala satu firman Allah. Bukan hanya untuk jual beli, rumah Allah untuk jual beli, untuk cari keuntungan dan lain sebagainya. Ya, rombak bait Allah ini akan kubangun selama 3 hari. Kalau kita rela merombak, menyadari kesalahan, menyadari kekurangan, menyadari kok begini yo. Hidupku kok begini yo, aku kok jadi begini yo, oh salahku toh, enak toh, mengakui salah kan enak. Nah, kalau mengaku salah, diampuni oleh Tuhan, enak serah, dihapus oleh Tuhan. Karena setelah kita rela merombak, Tuhan yang membangun. Nah, rela merombak ini adalah orang benar. Tapi sing kaku jegu itu bukan orang benar, saudara. Siapa kaku jegu? Yang tidak mau merombak, yang bertahan dalam karakternya. Pokoknya yang penting dari Gusti, juru selamat, dari Gusti Yesus. Oh, ya saudara, kasihan kalau seperti itu yang dipertahankan, yang tidak bisa dibangun oleh Tuhan, tidak bisa. Karena apa? Karena pembangunan itu, keselamatan itu sudah dinubuatkan kepada Tuhan lewat Musa, harus keluar dari Israel itu berjalan 3 hari. Jadi keselamatan itu harus lewat proses 3 hari dibangun oleh Tuhan. Jadi bukan orang sae, saya tuh kadang-kadang gemes. Nah hidup dari orang sak geleme sak karepe dadi gemes sausan.
Apa ya ora ngrasake? Lu mendengar tegate semua mendengarkan firman Allah. Tidak ada yang sembrono, tapi kalau ada yang sembrono, ya itu lain lagi, saudara. Itu memang menolak, lah kalau menolak tanggunglah akibatnya. Tidak tahu cara Tuhan akan menunjukkan akibat kepada saudara. Kalau meremehkan firman Allah. Ya, aku tidak tahu caranya. Tuhan bisa berbuat apa saja, bisa untuk saya, untuk saudara, untuk semua. Tapi kalau kita orang benar, Tuhan akan bangun, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga. Kalau tidak mau berjalan dalam 3 hari, tidak mau merombak artinya. Berarti karakter Firaun. Ayo kita baca Keluaran pasal 3 ayat 18. Keluaran pasal 3 ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ya. Mempersembahkan korban. Jadi korban itu jangan dianggap, wah sudah digenapkan dalam Yesus. Jadi orang Kristen tidak perlu korban. Paling-paling kolektor lah. 2.000 kena, 1.000 kena kok. Ada perpuluhan kudu kok jeneng. Wah, rakai jeneng, rakonangan. Ya saudara. Ya inilah menggunakan logika. Bukan menggunakan kebenaran firman. Kalau saudara paham firman, belajar paham firman, itu enak. Jadi orang Kristen itu enak. Memang yang tidak enak perjalanan 3 hari ini yang melarang Firaun. Nah kalau saudara sulit untuk melakukan ibadah dengan pengorbanan, itu memang karakternya Firaun. Itu sejarah saudara. Sama digenapkan dalam Yesus. Kalau merombak, yaitu karakternya iblis, karakternya daging. Moh sakit tuh, moh. Ya. Maka waduh, le gegem, le seret, le apa, rasanya bisa ini. Semua itu bisa hancur sekejap. Saya sangat percaya bisa hancur sekejap. Semua juga tetap bisa dipelihara. Walaupun angin tofan melanda, tetapi orang benar dipelihara oleh Tuhan. Dan bukti menjadi orang benar, ada sikap. Tuhan utama. Ya kalau saya itu dalam diri saudara, Tuhan yang utama. Tuhan yang utama. Kalau itu sudah menjadi karakter bagi saudara, aku yakin saudara, menghadapi tantangan seperti apapun, Tuhan akan berikan perlindungan dan kekuatan. Yang terakhir, Kolose. Pasal pertama ayat 18 sampai 22. Kolose pertama ayat 18 sampai 22. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Hanya oleh darah salib Yesus. Yesus berkorban saudara. Bukan datang dalam dia terus benerake wong, kowe bener, kowe bener, kowe bener, kowe bener. Wes gereja ora sah nganake korban, ora sah ana perpuluhan, ora sah. Sing penting duwe donatur di perusahaan. Gereja di perusahaan, mungkin rumah sakit, perusahaan apa dan donatur. Inilah kebodohan saudara. Yesus korban, bahkan mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib terus kan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dahulu hidup jauh dari Allah.
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, Ya. seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Berbuat jahat itu musuh Allah, saudara. Terus Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. iya. Ini perjalanan kita ke sana. Ya. Kita tidak boleh main-main. Ayo, saya juga harus kerja keras, saudara. Membanting tulang, pergumulan dalam doa. Saya orang yang penuh kekurangan, penuh kelemahan. Tapi saya orang yang tidak mau bertahan dalam kekurangan. Dalam kelemahan saya ingin bergumul, berperang, melawan kebiasaan yang tidak baik. Mari pemain musik, singer tampil ke depan untuk menyanyikan pujian sebelum kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, ya. Kita bangkit berdiri, saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan oh haleluya. Kita perlu jadi orang benar, saudara. Ayo kita jangan main-main dengan Tuhan.
Tuhan yang benar, yang akan membenarkan saudara. Bukan main-main saudara. Cinta selamat, cinta surga hidup kekal, seperti kerinduan Abraham jadi kenyataan saudara. Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, haleluya. Nanti Pak Rubin ke depan, Bin dalam doa. Iya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Yesus sebagai juru selamat hidup kami ya Tuhan. Yang mampu membenarkan hidup kami yang sudah salah. Yang sudah rusak ini ya Tuhan. Seluruh manusia tidak ada yang benar. Semuanya sudah melakukan kejahatan. Semua manusia sudah berdosa dan jatuh di dalam dosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau rela turun ke dalam dunia ini ya Tuhan. Untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan kepada kami ya Tuhan. Menjadikan manusia ini menjadi mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjadi tubuh Kristus yang sepadan dengan-Mu ya Tuhan. Tetapi untuk melewati itu, untuk menjadikan itu semua dalam hidup kami, kami harus rela merombak hidup kami ya Tuhan. Artinya kami harus mengakui dosa dan kesalahan kami. Artinya kami harus menuruti perintah-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami, kalau kami tidak mau menuruti firman-Mu, kalau kami mengeraskan hati kami tidak mengakui dosa dan kesalahan kami tidak mau bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan, maka Tuhan tidak akan membangun hidup kami, maka kemuliaan Tuhan tidak akan ada dalam hidup kami ya Tuhan. Memang keselamatan itu perlu pengorbanan ya Tuhan.
Dan kami harus berjalan, melakukan perjalanan 3 hari, di mana kami harus rela Tuhan, mati daging ini ya Tuhan, sesuai dengan yang Kau kehendaki dan Kau teladani dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau rela mati buat kami, dan kami pun yang percaya akan kemuliaan yang akan dalam hati kami. Kami pun harus mati untuk mendapatkan kemuliaan itu ya Tuhan. Kemuliaan itu harus lewat kematian Tuhan. Kami mau melakukannya, itu berikan kekuatan buat kami ya Tuhan. Kami sangat peduli ya Tuhan, sebab hidup kami ini ya Tuhan sungguh-sungguh sangat menjadi teladan, terutama kami sebagai seorang kepala keluarga ya Tuhan. Kalau kami mau selamat ya Tuhan, dan anak-anak kami pun kami ingin selamat ya Tuhan, istri seluruh keluarga kami ingin selamat ya Tuhan, didahului dengan kehidupan kami ini ya Tuhan harus taat kepadamu, hidup bergaul dekat denganmu ya Tuhan, supaya bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, menjadi orang yang dibenarkan ya Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi menuruti segala keinginan hidup kami, tetapi kami harus mengekang, biar Roh Kudus yang bekerja untuk menuntun hidup kami ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang sudah menjadi keselamatan dalam hidup kami, yang menjamin keselamatan dalam hidup kami saat kami mau merelakan hidup kami dan mau merombak hidup kami Tuhan, untuk menjadi hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu buat kami ya Tuhan. Sebab manusia tidak ada yang benar, hanya Engkau yang benar, dan Engkau pun yang membenarkan kehidupan kami. Terima kasih kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah kami rela untuk dituntun Tuhan setiap hari lepas hari oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya pada surga, Engkau sudah memberikan firman-Mu lewat hamba-Mu. Biar hamba-Mu tetap Tuhan berikan kesehatan selalu Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman kebenaran-Mu untuk kami Tuhan, jemaat-Mu di sini. Terima kasih ya pada surga, ucapan syukur Tuhan kami naikkan hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah ya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati saudara sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.